mobil pickup yang ditumpangi 4 orang tukang ukur tanah melaju cepat. Jalanan gumitir yang berkelok-kelok membuat keempat orang bujangan itu harus mencengkram kuat pinggiran bak pickup. Sesekali mereka tertawa saat ada yang terkejut karena hempasan mobil. Yono, Atek, Anam dan Ipin hari itu mendapat job untuk mengukur salah satu tanah warisan yang ada di pinggiran kabupaten. Rencananya mereka akan menginap antara 4 hari sampai seminggu. Setelah 2,5 jam di jalan, mobil pickup akhirnya berhenti di sebuah kampung. Mereka langsung diturunkan di dekat lokasi tanah yang akan mereka ukur. Tanahnya cukup luas. Kalau dikira, mungkin sekitar 4-5 bahu lebarnya. Turun sini ya. Besok bos kesini, langsung diukur saja, ujar Lamto. Setelah memberikan beberapa lembar uang 50 ribuan kepada Atek, Lamto langsung pulang kembali ke kota. Mobil pickup yang membawa 4 orang tukang ukur langsung tancap gas. Atek dan Anam langsung mencari sebuah tempat rindang. Mereka menaruh barang-barang yang berisi peralatan ukur. Yono dan Ipin memilih berjalan ke arah kampung. Sebentar, aku beli rokok, Tek. Kamu mau titip? Atek mengacungkan 2 jarinya. Yono mengangguk, lalu berlari mengejar Ipin yang sudah berjalan lebih dulu. Warung rokok yang mereka cari ternyata cukup jauh. Jaraknya sekitar 500 meter dari tempat mereka diturunkan. Rumah warga juga berdiri jarang-jarang. Dipisahkan halaman yang rata-rata jauh lebih luas dari ukuran rumah. Bu, beli rokok kretek 4, kata Ipin kepada pemilik warung. Seorang wanita bertubuh subur dengan kulit gelap tampak tersenyum dari balik jendela warung. Mau kemana, Mas? Tanya wanita itu sambil menyodorkan rokok. Saya mau mengukur tanah, Bu. Itu di sana. Ipin menjawab sambil menunjukkan arah. Oh, di kebun sana ya, Mas. Wanita itu tersenyum menerima uang dari Ipin. Setelah menyedot sebatang rokok, Ipin dan Yono kembali. Baru 10 meter mereka berjalan, wanita pemilik warung keluar mendekati mereka. Hati-hati, Mas. Di sana agak angker. Tidak usah memindah-mindah barang. Ipin mengangguk, lalu kembali berjalan mengiringi Yono. Di ladang, Anam dan Atek sudah berhasil mendirikan sebuah pondok sederhana. Bidak kecil lebih tepatnya. 2 pohon asam yang berdiri sejajar digunakan sebagai tiang. Tali direntangkan dibuat untuk rangka atap. Tutupnya menggunakan terpal yang mereka bawa dari kantor. Atek dan Anam langsung membuka rokok yang dibeli Ipin. Jam masih menunjukkan pukul 1:30 siang. Cuaca cukup panas, apalagi sebagian ladang masih terbuka. Tidak ada tanaman apapun. Habis ini langsung kerja ya, mumpung terang, kata Atek. 10 menit kemudian, semuanya mengambil tugasnya masing-masing. Ipin dan Ana mengulur meteran. Yono berlari lebih dulu membawa tiang ukur. Atek menyiapkan alat PPD untuk melihat posisi tiang yang dibawa Yono. Panas yang menyengat membuat keempat tukang itu langsung berkeringat. Setelah titik pertama dan kedua diukur, Yono mencari titik yang diarahkan Atek. Titik ini sedikit lebih rimbun daripada titik lainnya. Ada beberapa pohon sukun dan jati yang berdiri. Yono lalu mendirikan tiang yang dipegangnya. Dia berteriak-teriak agar Ipin segera mendekati dirinya. Tapi
Ipin yang jaraknya sekitar 30 meter seperti orang kebingungan. Dia seperti mencari-cari sesuatu. Yono berteriak lagi memanggil-manggil Ipin. Berulang kali berteriak, suaranya seperti tidak didengarkan oleh Ipin. "Nak, kenapa kesini?" Yono yang sedang berteriak tiba-tiba terkejut. Ada seorang pria dengan topi caping tiba-tiba berdiri di sampingnya. "Saya mau mengukur tanah, Pak," jawab Yono. Pria itu seperti tak mengacuhkan jawaban Yono. Wajahnya tertutup bayangan pohon seakan tak merespon. "Besok saja kalau mau mengukur, kamu pamit dulu sama penjaga tanah." Yono agak bingung menjawab perintah pria itu. Dia lalu melirik Ipin dan kembali meneriaki temannya itu. Tapi Ipin tak kunjung menoleh. "Sebentar, Pak, saya bilang dulu sama teman saya," Yono berkata ke pria yang ada di sampingnya. Tapi pria itu sudah tidak ada. Yono sempat mencari-cari di sekitar pepohonan. Tapi pria dengan baju hijau lumut itu sudah hilang. "Kemana Bapak tadi?" batin Yono. Dia lalu berlari menghampiri Ipin dan Anam. Mereka berdua terlihat duduk-duduk di pinggir ladang. "Saya panggil kok nggak dengar sih?" Ipin dan Anam yang melihat Yono seperti kaget. "Dari mana saja kamu, Yon? Dicariin juga?" Anam mendelik ke Yono. Yono pun nampak bingung. Lalu bercerita jika dia tadi berada di rimbunan pohon dan memanggil-manggil Ipin. Tapi Ipin tidak mendengar panggilan Yono. Sampai akhirnya dia ditegur oleh bapak-bapak. Yono menunjuk tempat bapak-bapak yang ditemuinya kepada Ipin dan Anam. Mereka bertiga melihat tidak ada rimbunan pohon. Hanya ladang gersang yang masih terlihat memanjang sampai ke tepian kebun. Yono pun heran. Dia mengucek-ucek matanya yang tidak gatal. "Mana pohonnya? Pelindur kamu." Ipin menggeleng-geleng lalu mengulur lagi meteran yang dibawanya. Yono kembali bingung. Dia berjalan mengiringi Ipin dan menunjukkan titik yang tadi dimaksudnya. "Di sini loh tadi. Kok nggak ada pohonnya?" Tempat yang dimaksud Yono hanya berisi tanah biasa. Sama seperti sisi ladang lainnya, tidak ada pepohonan. Yang ada hanya setumpuk batu bata berukuran panjang yang sebagian sisinya tertanam di bawah tanah. Ipin masih menggelengkan kepalanya, menunjukkan jika dia masih tidak percaya cerita Yono. Pikiran Yono mulai bingung. Dia merasa apa yang dilihatnya tadi benar-benar nyata. Yono lalu menancapkan tiang ukur yang dibawanya. Ipin berdiri di sampingnya mengulur meteran. "Mau apa, Nak?" Lagi-lagi ada orang yang menegur Yono. Kali ini laki-laki yang berbeda. Dia membawa cangkul dan ember di pundaknya. Ipin juga sepertinya melihat kedatangan pria itu. "Mau ngukur tanah, Pak? Yang punya mau menjual tanahnya." Kali ini Ipin yang menyauti. Pria itu mengucapkan hal yang sama. Dia menyuruh Ipin untuk pamit dulu kepada penjaga ladang. Ipin kelihatan jengkel sebenarnya, karena jaraknya dengan rumah yang ditunjuk orang itu cukup jauh. "Kalau tidak pamit memangnya kenapa, Pak?" Ipin kembali menyaut sambil menggulung meteran. Pria itu menggeleng, lalu sedikit membentak. Ipin terlihat sekali menahan emosi. Yono dan Ipin kemudian pergi menghampiri Ate dan Anam. Ate kemudian memilih mengikuti keinginan pria itu. Dari jauh pria itu masih terlihat mengawasi mereka berempat. Ate berusaha menanyai orang kampung tentang magersari ladang yang akan diukur.
Mereka menunjukkan sebuah rumah yang berdiri di ujung gapura kampung. Keempat tukang ukur itu lalu menuju rumah yang dimaksud. Jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari ladang, berdiri di antara pohon kelor. Atek mengetuk pintu rumah kayu milik Magersari. Tak lama, keluar seorang pria berusia 40-an tahun. Orang-orang memanggilnya Pak Ilik. Dia lalu mempersilahkan 4 tukang itu duduk di kursi panjang yang ada di sebelah rumahnya. Atek lalu mengatakan keperluannya menemui Pak Ilik. Mendengar cerita Atek, Pak Ilik lalu mengatakan jika tanah itu sebenarnya tidak bisa sembarangan diinjak. Ada hitungan harinya untuk bisa menjamah tanah itu. Hal itu juga yang membuat ladang itu jarang ditanami. Aku sudah generasi ketiga yang menjaga tanah keramat, mulai zaman buyutnya Robi. Robi yang dimaksud Pak Ilik adalah klien bos Atek yang meminta agar tanah warisannya diukur. Pak Ilik kemudian menyarankan agar pengukurannya dilakukan 2 hari lagi, supaya dia bisa menyelamati tanahnya, agar pengukuran tanah tidak mendapat gangguan. Atek awalnya merasa keberatan, tapi dari pengalamannya selama ini mengukur tanah, membuatnya mau tak mau menuruti saran Pak Ilik. Setelah maghrib, Atek dan 3 orang lainnya diajak Pak Ilik untuk menginap di salah satu rumah kosong. Tempat itu dulunya digunakan mantri yang bertugas di puskesmas pembantu untuk menginap. "Yon, kamu sama Anam beli barang-barang. Aku mau membersihkan rumah." Atek kemudian masuk ke dalam rumah. Yono dan Anam berlari ke arah ladang. Berbekal senter milik Pak Ilik, Yono dan Anam mengangkut barang-barang yang ada di bidak. Sambil mengemas barang, Yono melirik ke arah titik tempatnya bertemu dengan petani tadi siang. Samar-samar, Yono melihat seperti ada api unggun yang menyala tipis. "Jangan ngelamun, Yon. Ayo balik." Mereka kemudian kembali ke rumah mantri. Sepanjang jalan, cahaya temara membayangi langkah mereka. Sementara di dalam rumah, Atek dan Ipin sudah terlelap di atas kasur tipis. Setelah berganti sarung, Yono dan Anam menyusul, merebahkan tubuh di kasur kapuk yang sudah usang. 30 menit berlalu. Anam sudah terlelap menyusul Atek dan Ipin. Sementara Yono masih belum bisa memejamkan matanya. Dinyalakannya sebatang rokok sambil bersandar di dinding kasur. Bau apak rumah mantri itu menembus hidung Yono. Sayup-sayup, Yono mendengar suara wanita. Nak. Suara itu seolah menembus melalui celah langit-langit. Yono merasa jika suara itu pasti bukan suara manusia. Walaupun jam di HP masih menunjukkan pukul 8:30 malam, tapi rumah-rumah di kampung sudah tutup sejak jam 7 tadi. Yono merogoh saku tas punggungnya, mencari headset yang belum sempat dikeluarkannya sejak siang tadi. Nak. Suara itu seperti kembali memanggil. Kali ini seperti di balik dinding kamar. Yono cepat-cepat memasang headset, lalu menyalakan game yang ada di HP-nya. Asem, sinyalnya malah hilang lagi, gumam Yono. Dia baru sadar jika sinyal di kampung itu memang tidak bagus. Hanya cukup untuk mengirim pesan WhatsApp dan telepon. Jari Yono kemudian memilih aplikasi musik. Disetelnya lagu grup band pop yang ada di dalam HP-nya. Yono lalu meringkuk di sebelah Anam yang sudah terlebih dahulu terlelap. Esok harinya, keempat tukang ukur kena semprot. Haryadi, bos mereka, marah-marah karena belum ada seperempat tanah pun mereka ukur. "Tek, kan saya antar ke sini agak pagi. Kok belum apa-apa?" Atek hanya bisa menunduk.
Dia lalu cepat-cepat mengajak 3 orang tukang lainnya untuk memulai pengukuran. Haryadi tidak mau tahu. Dia ingin hari itu separuh tanah sudah terukur. Jadi, estimasi 4 hari waktu pengukuran sudah selesai. Saya mau keluar dulu. Nanti malam aku kesini lagi. Haryadi lalu pergi menunggangi mobil Triton keluar kampung. Atek hanya bisa menyuruh tukang-tukang lainnya untuk segera menuruti keinginan bosnya. Anam dan Ipin langsung berlari menyiapkan diri. Mereka seolah lupa pesan Pak Ilik. Yono sebenarnya masih ingat dengan pesan Pak Ilik. Tapi melihat Atek dimarahi bos, dia jadi tidak tega. Hari itu juga, mereka mengukur separuh tanah ladang, termasuk titik yang kemarin dilihat Yono seperti rimbunan pohon. Di atas tumpukan bata, Yono menancapkan tiang ukurnya. Ketika tiang menancap dan merubah posisi batu bata, mendadak ada angin kencang yang berhembus. Tapi tidak ada yang menghiraukan. Mereka memilih bisa bekerja cepat sesuai perintah bos. Sekitar pukul 4 sore, separuh luas ladang sudah diukur. Keempat tukang langsung duduk meringsut di bidak. "Maaf teman-teman, bosnya minta cepet," kata Atek sambil menegak air putih di kettle. Anam dan Ipin mengangguk maklum, lalu bergantian menenggak air putih. Yono yang ikut bersandar di bidak tampak berbeda sore itu. Wajahnya pucat dan berkeringat. "Haus, Yon." Ipin menyodorkan kettle ke depan Yono. Dengan lemah Yono meraih kettle itu, lalu mengucurkan airnya. "Badanku tidak enak, Pin. Seperti demam." Yono menatap sayu ke arah Ipin. Yono memilih pulang ke rumah mantri lebih cepat. Badannya terasa panas dan berkunang-kunang. Dia langsung merebahkan tubuhnya ke atas kasur tipis itu. Menjelang maghrib, Atek, Anam dan Ipin baru tiba di rumah mantri. Ipin melihat Yono tidur dengan badan gemetar. "Badannya panas," ujar Ipin sambil memegang kepala Yono. "Beli obat, Pin, di warung. Keburu tutup." Ipin langsung berlari ke arah warung. Rumah-rumah masih terlihat menyala di sepanjang jalan. Warung nyaris tutup saat Ipin tiba. "Bu, ada obat panas?" "Ada, Mas. Beli berapa?" sahut wanita pemilik warung dari balik jendela. "1 kaplet, Bu, sekalian air mineral." Wanita itu kemudian merogoh etalase tempat penyimpanan obat. "Siapa yang sakit, Mas?" "Teman saya, Bu. Kecapean sepertinya," sahut Ipin sambil melirik rumah-rumah yang mulai mematikan lampunya. "Hati-hati, Mas. Jangan-jangan kesurupan." "Ah, ada saja si ibu. Tidak, dia hanya kelelahan kok." Ipin lalu kembali ke rumah mantri. Dengan agak kesulitan, obat penurun panas diminumkan ke mulut Yono yang masih menggigil. Sementara Atek mengompres Yono. Tapi panas tubuhnya hanya menurun sedikit. Esok harinya, kondisi Yono tak kunjung membaik. Badannya masih panas dan menggigil. Yono sempat muntah-muntah, padahal sejak kemarin malam dia belum makan apa-apa. "Gimana ini, Tek? Nggak bisa kalau cuma bertiga," Anam berkata sambil memijat-mijat kepala Yono. Atek menggaru-garu kepalanya. Dia bingung mencari solusi. Dilihatnya wajah Yono yang pucat lemah. Atek lalu berjalan mondar-mandir sambil merokok di depan rumah. Tak lama dia kembali lagi ke dalam rumah. Atek meminta Ipin menemani Yono, sementara Atek dan Anam akan meneruskan pekerjaan. "Kamu jaga Yono dulu, Pin. Aku mau menyelesaikan pekerjaan. Tadi ada orang yang mau aku bayar." Akhirnya tinggallah Ipin berdua dengan Yono.
Dia beberapa kali mengambil air di ember untuk mengompres kepala Yono. "Panas, Pin, rasanya, Pin. Sakit," Yono berkata lirih. Ipin hanya bisa memandangi dengan sedih. Baru kali ini dia melihat Yono sakit. Mata Yono banyak memejam. Sesekali terbuka, tapi hanya terlihat bagian putihnya saja. Sakit Yono ternyata tak kunjung sembuh sampai malam hari. Atek yang sudah kehabisan cara lalu pergi ke rumah Pak Ilik. Tak disangka, ternyata Pak Ilik sudah tahu apa yang menimpa Yono. Dia memarahi Atek karena dianggapnya ceroboh. Akhirnya Pak Ilik pun pergi ke rumah mantri melihat kondisi Yono. Pak Ilik sempat menggelengkan kepalanya. Dia mengatakan jika kondisi Yono sudah parah, tapi belum terlambat. "Kalau bisa carikan ayam cemani, mumpung belum terlambat." "Cari di mana, Pak, jam segini? Apa ada orang yang jual?" sahut Atek bingung. "Sudah, yuk cari saja, Tek. Kasihan Yono. Sepertinya benar kesurupan ini," Ana menimpali. Malam itu Atek dan Anam keluar kampung meminjam sepeda motor milik warga. Mereka berkeliling pasar hewan dan pasar burung. Tapi sampai tengah malam, ayam cemani yang mereka cari tak kunjung ada. Atek pun kembali ke rumah dengan tangan kosong. Kondisi Yono tidak banyak berubah, masih menggigil. Pak Ilik menjelaskan jika penunggu yang tinggal di ladang marah karena rumahnya dirusak oleh Yono. Padahal Yono sudah diingatkan berkali-kali. Mereka bertiga masih berdiri di dekat Yono sampai dini hari. Pak Ilik duduk bersila di pojok ruangan seperti sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tak kasat mata. Ipin masih setia mengkompres kepala Yono dengan kain basah. Sekitar jam 3:30 pagi, Pak Ilik mengajak Ipin untuk keluar bersama mencari ayam cemani. Mereka menunggang motor yang sebelumnya dipakai Atek. Sampai pukul 7 pagi, Pak Ilik dan Ipin belum kembali. Malah Haryadi yang datang dan kembali marah-marah karena kerjaan mereka tertunda lagi. Atek menjelaskan kondisi yang dialami Yono. Haryadi sempat tak percaya. Tapi melihat kondisi Yono, Haryadi merasa kasihan. Dia tahu selama ini Yono mungkin satu-satunya pekerjaannya yang tidak pernah mengeluh. "Yono biar diantarkan pulang. Kamu tetap lanjut bekerja, Tek." Jam 9 pagi, Yono dibawa pulang ke rumahnya. 1 jam setelahnya, Pak Ilik dan Ipin baru tiba dengan seekor ayam cemani jantan. Pak Ilik tampak bingung mencari keberadaan Yono. Dia tampak marah ketika tahu Yono sudah dibawa pulang. Di jalan, Lamto, supir Haryadi melihat Yono yang meringkuk di sampingnya. Sejak berangkat tadi, tubuh Yono dibuntal selimut garis-garis agar tidak kedinginan. "Yon, apa masih menggigil?" Yono mengangguk sambil tetap membekap tubuhnya sendiri. Tepat setelah adzan duhur, Yono sampai di rumahnya. Ibu Yono, Suryati, sempat kaget melihat keadaan anaknya. Lamto mengatakan anaknya kelelahan saat bekerja. Dibantu Lamto, Yono kemudian dipopong ke dalam rumah. Setelah Yono berbaring di dalam kamarnya, Lamto lalu pamit pulang. 2 hari berada di rumah, kondisi Yono berangsur membaik. Bubur kelapa yang disuapkan ibunya setiap pagi selalu habis dilahap Yono. Panas tubuhnya juga sudah tidak sepanas saat tiba. Karena masih lemas, Suryati menyuruh Yono agar beristirahat saja di rumah. Semakin hari kondisi Yono semakin membaik. Tapi Suryati melihat keanehan mulai muncul pada Yono. Siang hari, Yono lebih banyak tidur. Dia hanya bangun sebentar untuk makan, lalu tidur lagi sampai setelah maghrib.
Saat bangun kelakuan Yono juga aneh. Dia meminta jajan dan makanan seperti anak kecil. Kadang malam hari, Yono merengek meminta dibelikan es krim. Suryati terpaksa meminta tolong Indri, kakak Yono yang sudah menikah, untuk membelikan dan membawa ke rumah. Setelah keinginannya dituruti, Yono biasanya akan tidur lagi. Sampai esok harinya lagi. Pernah suatu malam ketika tengah tidur, Suryani merasakan ada nafas di depan wajahnya. Ketika membuka wajah, dia dikagetkan dengan kehadiran Yono yang sedang tidur tepat di depan wajahnya. Wajahnya menangis menatap Suryati. "Kenapa, Nak? Mengagetkan ibu saja." Yono masih menatap Suryati, lalu keluar suara tangisan. Tapi bukan suara tangisan Yono yang keluar. Suaranya mirip dengan suara anak kecil. Jantung Suryati berdegup kencang. Dia yakin jika anaknya yang ada di depannya bukan Yono yang dia kenal. "Ibu, gendong." Suara anak kecil itu keluar lagi dari mulut Yono. Suryati sebenarnya takut menuruti keinginan Yono. Tapi hanya ada dirinya dan Yono di rumah itu. Dengan memberanikan diri, Suryati mengambil pose menggendong. Diangkatnya pergelangan lutut Yono agar bisa digendong. Dengan terseret-seret menahan berat badan Yono, Suryati menggendong anaknya. Diayun-ayunnya seperti balita. Yono tertawa terkekeh dengan suara khas anak kecil. Keesokan harinya, Suryati memberanikan diri mencari orang pintar. Dibantu Indri, Suryati membawa orang pintar itu ke rumah. Namanya Pak Malik. Ketika tiba di dalam rumah, Yono sedang dalam keadaan tidur. Begitu Pak Malik mendekat, mata Yono yang awalnya terpejam tiba-tiba langsung melotot, lalu berteriak dengan suara perempuan. Pak Malik berusaha menyentuh kepala Yono, tapi tangannya langsung ditepis. "Anak ini ikut saya, sudah sama saya." Suara perempuan keluar dari mulut Yono lalu diiringi tawa. Pak Malik masih berupaya mendekat untuk menggapai kepala Yono, tapi dia justru dicakar dan ditendang. Pak Malik terlihat kewalahan. Berulang kali mencoba, selalu diperlakukan sama. Sampai akhirnya dia memilih mundur. "Kamu cari orang lain saja, Bu." Pak Malik lalu berpamitan kepada Suryati. Hal yang sama terjadi berulang kali sampai ada sekitar 10 orang pintar yang dimintai tolong. Tapi hasilnya tetap sama. Yono tetap sama rutinitasnya. Hari-harinya diisi dengan tidur saja. Jika bangun, biasanya dia akan berperilaku layaknya anak kecil atau perempuan. Suryati hanya bisa menangis melihat kondisi Yono. Ayah Yono yang sedang bekerja di luar pulau akhirnya pulang setelah berulang kali dikabari kondisi Yono yang tidak berubah. Di hari ke-27 pasca kepulangan Yono ke rumah, ada seorang pria tua yang datang ke rumah Yono. Mbah Po namanya. Dia mengaku kakek dari salah satu teman wanita Yono. Suryati awalnya heran dengan kedatangan tiba-tiba pria tua itu. Apalagi Mbah Pon mengatakan akan mengobati Yono. "Tahu dari mana, Mbah, kalau anak saya sakit?" Mbah Pon dengan tenang menjawab keraguan Suryati. Dia menceritakan jika cucunya jatuh hati pada Yono. Sebulan lalu Yono berpamitan untuk bekerja selama seminggu di luar kota. Tapi setelah sebulan lamanya tak ada kabar dari Yono. Cucunya terus menangis menunggu kabar Yono. Hingga akhirnya Mbah Pon menerawang dan mendapati kondisi Yono dalam penglihatan mata batinnya. "Saya tidak menjamin bisa menyembuhkan anakmu, tapi coba nanti minumkan ini." Mbah Pon menyodorkan air putih yang ada di dalam botol plastik. Botol itu dibungkus kain mori dan diikat benang merah. Setelah memberikan botol, tak lama Mbah Pon pamit pulang. Suryati lalu berembuk dengan suaminya untuk memberikan minuman itu kepada Yono.
Air itu diminumkan kepada Yono yang masih tertidur. Tidak ada perlawanan sama sekali. Yono terlihat meneguk air itu sampai tandas, dalam kondisi mata terlelap. Esok harinya Suryati kaget melihat Yono sudah duduk di depan kursi tamu sambil minum air mineral. "Kamu sudah sembuh, Nak?" Suryati langsung duduk di samping Yono. Wajah Yono tampak lelah. Beberapa kali dia menggerakkan punggung lentangannya. "Aku nggak sakit kok, Bu. Seingatku kemarin aku masih di tempat kerja. Lah kok sudah di sini?" Suryati tidak bisa menahan air matanya. Tak lama suaminya bangun dan ikut duduk bersama Yono. Hari itu, aktivitas Yono kembali normal seperti biasa. Sore harinya Bapak Yono mengajak anaknya itu duduk di depan TV. Dia menanyakan apa yang dirasakan Yono selama tidur. Sambil menatap layar, Yono bercerita jika dirinya bermimpi dibawa oleh seorang wanita cantik. Wanita itu memiliki sayap di punggungnya, mirip sayap kelelawar. Yono kemudian didudukkan di sebuah kursi yang ada di dalam rumah itu. Wanita itu sangat kuat. Dia lalu merantai tangan, pergelangan kaki dan leher Yono dengan rantai besi. Setiap Yono akan berdiri, wanita itu selalu menarik rantai yang ada di tangannya. Jadi Yono kembali terseret untuk duduk. Wanita itu juga punya beberapa anak yang sering berlarian di sekitar kursinya. "Cuma mimpi, tapi rasanya seperti beneran, Pak." Bapak Yono mengamati anaknya dengan kasihan. Meskipun sudah dewasa, dia melihat Yono seperti masih kecil dulu. Apalagi Yono belum menikah. Tapi, rasa lega keluarga Yono tak bertahan lama. Malam harinya, tubuhnya kembali menggigil. Sama seperti awal ketika dirinya merasakan demam. Karena kondisinya terlihat parah, keluarga membawa Yono ke rumah sakit. Yono lalu diopnam malam itu juga. Pihak rumah sakit sempat tidak memberikan diagnosa apapun. Bahkan sampai hari keempat Yono dirawat. Selama itu juga, Yono sama sekali tidak siuman. Dia hanya memberikan respon tubuh ketika perawat memasang infus dan alat bantu kencing. Hari ke-7 perawatan, Yono meninggal dunia. Dokter mendiagnosa Yono terkena meningitis. Suryati langsung tak sadarkan diri setelah dokter memastikan anaknya meninggal dunia. Semua teman sepekerjaan Yono datang ke rumah duka, termasuk Ipin dan Pak Ilik. Ternyata, setelah Yono dibawa pulang, Pak Ilik dan Ipin berusaha melakukan ritual untuk menyembuhkan Yono. Tapi mereka kesulitan, karena tubuh Yono berada terlalu jauh dari tempat ritual. Pak Ilik tahu jika salah satu dari mereka tertarik dengan Yono yang masih berjaka dan bersih. Sampai akhirnya ritual itu berujung ke jalan buntu. Karena mereka yang tertarik dengan Yono hanya memberi waktu kurang dari 40 hari untuk membawa Yono pergi bersama mereka.